Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta waktu sebentar, boleh Pak ya? Boleh, boleh. Oke Pak. Jadi saya sebagai ini mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Jadi kami punya tugas untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan terhadap peneliti berdasarkan nilai kebaikan. Jadi di sini kami diminta untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah. Jadi kami pilih Bapak sebagai siapa Pak ya. Jadi ini waktunya nggak lama Pak, sekitar 15 menit lah kira-kira Pak ya. Oke, baik Pak. Jadi pertanyaan saya pertama, jadi sebagai kepala sekolah, Bapak udah lama nggak di sini Pak? Sejak berdirinya sekolah. Sejak berdiri sekolah Pak ya? Sebenarnya agak canggung kita bilang sekolah, karena di bawah Kementerian Agama ini madrasah sebutannya Bu. Oh madrasah Pak ya? Oh ya. Kan sekolah dari madrasah, jadi kita pakai yang madrasah. Madrasah, oke Pak. Nah, jadi dari 2020. Dari 2020. Sejak berdirinya madrasah ini. Iya. Berarti selama menjadi kepala sekolah, Bapak kan sudah punya banyak pengalaman Pak. Ada dalam menghadapi berbagai kasus dan dalam mengambil keputusan, pengambilan keputusan. Di situ kan kita ketika mengambil keputusan kan ada kondisi di mana kita berada dalam dilema Pak, ya antara apa yang harus kita lakukan, ya, kemudian ada juga yang namanya bujukan moral, dan arti kata keputusan yang kita ambil itu kadang-kadang ada dasar rasa kasihan, padahal sebenarnya kita tidak boleh istilahnya jangan karena bujukan moral terus kita melanggar seperti itu Pak ya. Jadi kita ini fokusnya ke dilema saja Pak ya, antara kasus benar dengan benar. Oke, selama perjalanan Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa kondisi tersebut adalah dilema etika ataupun bujukan moral Bapak? Selama berdirinya madrasah ini. Ada pengalaman Bapak sebelumnya juga boleh Pak. Dalam mengambil keputusan, antara dilema etika dengan bujukan moral. Dilema etika dengan bujukan moral. Kalau dilema etika saya pikir nggak ada. Tapi kalau bujukan moral bisa jadi, meskipun apa istilahnya itu nilainya itu minim. Saya pikir kalau saya dua-duanya mungkin bukan kita bilang nggak ada ya, sering mengalami, tapi apa istilahnya kita berada pada posisi kita sebagai pemimpin dan itu bisa diatasi. Oke, jadi cara Bapak biasanya mengetahui bahwa ini kita berada dalam dilema, bagaimana cara biasanya Bapak mengidentifikasinya, mengetahui tentang terkait dengan dilema kan kita apa istilahnya ya, keputusan yang diambil itu pasti akan menimbulkan persoalan baru. Itu salah satunya. Namun karena itu memang harus diambil suatu keputusan, apapun yang terjadi di balik keputusan yang kita ambil, itu resikonya harus saya terima tentunya, apakah itu pengucilan, dikucilkan ataupun ada image tidak baik dari hasil keputusan, itu harus saya terima. Karena begini, keputusan yang saya ambil ini kan terkait dengan orang banyak. Jadi bagi saya lebih mementingkan warga madrasah, kepentingan warga madrasah daripada kepentingan satu dua orang ataupun kelompok tertentu. Nah, jadi nilai dilema itu lebih mementingkan orang banyak dibandingkan dengan kelompok kecil ataupun perorangan. Berarti Bapak lebih di sini dilemanya berarti antara kepentingan pribadi dengan kelompok, dengan yang lebih besar. Jadi lebih mementingkan yang lebih besar hubungannya. Mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi lah, seperti itu. Baik Bapak. Kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan antara misalnya kasus antara benar lawan benar Pak, misalnya kita kan berada dalam dilema antara mengikuti peraturan dengan misalnya sesuatu yang memang dilema juga dan dalam memutuskan. Artinya dua-dua hal benar. Gimana caranya dalam menentukan keputusan nggak ada yang merasa tidak terakomodasi gitu. Gimana cara Bapak? Kalau itu kan kita lihat, kalau misalnya dua-dua kemaslahatan, maka kita lihat yang mana nilai moderatnya itu paling sedikit.
Nah, artinya dari kebermanfaatan ini kan pasti ada kemudaratan, Ya, betul, ataupun betul. efek ataupun resiko daripada kedua keputusan itu. Iya. Kalau saya lebih memilih yang resikonya itu lebih sedikit. Lebih sedikit ya. Sedikit. Oke, baik. Berarti lebih sedikit, yang lebih kecil Yang lebih kecil, resikonya. nah itu yang kita yang utamakan. lebih diutamakan. Lebih diutamakan dibandingkan dengan resiko ataupun mudaratnya itu yang lebih besar. Itu pasti kita tinggalkan. Oke, baik Bapak. Berarti kalau misalnya pernah nggak Bapak ada kasus misalnya langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan misalnya seperti apa? Kasus. Misalnya ada dilema dalam yang Bapak hadapi sebagai Kalau- langkah-langkah yang Kalau nggak ada penyelesaiannya kalau gimana? nggak ada kasus sampel, saya susah menjelaskannya. Tapi kalau ada misalnya ibu kasih satu sampel seperti apa, mungkin itu akan lebih mudah untuk kita deteksi. Jabarkan Pak ya? Nah, Atau kita pengalaman jabarkan. selama ini Pak ada nggak? Pengalaman kalau Apa dari- dengan pengalaman guru, selama ini dengan kalau anak? dengan guru gimana ya saya bilang, bukan saya nggak dekat dengan guru-guru ini. Ada kalanya saya bercanda, ada kalanya saya agak keras ataupun tegang seperti itu. Selama itu masih di jalur masing-masing. Atau misalnya gini Pak, kalau kita kasusnya misalnya ada anak, Ya, dia jarang masuk nah jarang masuk kelas. kelas. Kan itu Oke. kan, terus ketika ujian atau mau kenaikan kelas, pertimbangannya orang tuanya, pertimbangannya dia harus kita naikkan, harus kita ikut izin untuk ikut ujian. Sementara dia kan sekolah jarang. Ya. Di situ kan sebuah dilema, karena udah buat peraturan, misalnya ada peraturan misalnya nih Pak. Oh iya. Misal Harus peraturan masuk tingkat kehadiran. kehadiran siswa misalnya. Oke, saya jelaskan Iya, itu langkah-langkahnya. sering terjadi. Iya, Sering Pak. terjadi. Kita patok di sini misalnya kehadiran itu 85% Oke. tingkat kehadiran. Kalau misalnya di bawah itu ketika sidang kenaikan kelas, saya kasih apa istilahnya ini pertimbangannya kepada guru-guru semua. Gimana baiknya? Khususnya wali kelas. Artinya begini Bu, kita nggak bisa memastikan bahwa ketika anak ini absennya terlalu besar, terlalu banyak, dia murni tidak apa ya, murni malas ataupun apa. Pasti ada faktornya. Pasti ada faktor X yang di mana sebenarnya lebih bagus itu kita telusuri. Iya, betul. Faktornya. Nah, di samping itu juga tidak selamanya anak yang absennya ini terlalu banyak juga tidak memiliki kemampuan, nggak juga seperti itu. Nah, artinya saya kasih keluasan dan kebebasan kepada guru untuk mempertimbangkan berbagai aspek, Jadi tidak hanya kehadiran, lihat dari sisi kesopanan dan segala macam. Kalaupun misalnya nanti keputusan Dewan Guru mengatakan dia tidak dinaikkan kelas. Nah, itu keputusan Dewan Guru. Berarti keputusan bersama. Enggak, misalnya ini masih di guru. Oh, di gurunya. Saya masih gantung dulu. Mm-mm. Saya masih gantung karena ada dua apa namanya stakeholder lain yang harus saya diskusikan. Iya. Yang pertama ke daya dan juga kepada orang tua siswa itu sendiri. Oke. Nah, jadi dari guru dalam keputusan bukan langsung tidak langsung saya iyakan, tapi ada dua lagi yang harus kita lewati. Saya dengan pihak daya bagaimana si anak ini. Oke, di sini ada unsur komunikasi. Iya, kita komunikasi termasuk saya panggil orang tuanya itu, panggil orang tua segala macam, dan hal seperti itu biasa kami tangani sendiri di sini. Saya khususnya tangani, saya panggil orang tuanya, saya tanya dari A sampai Z, saya sampaikan kasusnya sedetil-detilnya, kemudian apa istilahnya baru di situ kita ambil suatu kesimpulan bersama. Berarti di sini ketika mengambil sebuah keputusan Bapak tidak mengambil kebijakan sendiri. Tidak. Ya kan? Berarti tetap dengan musyawarah, Musyawarah, kolaborasi ya. kita dengan semua bagian. Dengan ya. semua bagian termasuk dengan orang tua siswa dan dengan siswa itu sendiri. Iya, betul sekali Pak. Karena memang kalau kita harus mempertimbangkan juga, seperti Bapak bilang dari faktor X-nya apa. Iya, faktor ini. Karena kebanyakan kasus-kasus yang Ibu sebutkan contoh tadi itu adalah anak-anak broken home. Iya, berarti memang dia punya sesuatu hal Ya. yang nggak bisa dia selesaikan sendiri, akhirnya dia efeknya ke sekolah, ke ini ya, kehadiran. Malah yang sangat kita sayangkan tidak ada mungkin tempat dia untuk curhat. Keterbatasan waktu guru-guru, tapi saya open dengan mereka, sebenarnya kalau mau curhat sesuatu ketemulah dengan saya. Ya, karena memang
kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang well-being, yang nyaman untuk anak-anak. Maksudnya jangan sampai lingkungan sekolah itu menjadi momok bagi mereka sehingga mereka nggak senang dengan sekolah. Jadi lingkungan itu harus diciptakan. Baik Bapak. Kayak misalnya Ibu lihat tadi anak-anak di luar, kenapa saya nggak ngusir mereka? Ya udah itu biar. Saya malah sepakat seperti itu Pak. Iya kan? Kalau saya seperti itu, ini karena memang nggak ada hak, kita harus dekat dengan anak. Gitu. Tapi ada kalanya kita jaga batas, jangan betul. terlalu kebablasan juga. Karena kita buat rule. Oke, ada aturannya. Oke, lanjut Ibu. Lanjut, Nanti cerita itu. Kemudian Pak, kan dalam pengambilan keputusan, jadi kita mempelajari bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu berdasarkan rule based thinking, Pak, berdasarkan peraturan. Rule based thinking. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan care, kepedulian, rasa peduli dalam kita mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga berdasarkan hasil akhir yang ingin kita capai dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, kalau dalam pengalaman kita Pak di sekolah Bapak selama ini, dalam pengambilan keputusan Bapak lebih memilih prinsip yang mana? Apa mengambil salah satunya atau ketiga-tiganya? Kalau sedikit di madrasah. Saya pikir tergantung kasusnya, Bu. Artinya kan persoalan itu kan nggak sama yang kita hadapi hari ini lain, besok lainnya lagi kan seperti itu. Jadi saya pikir itu by condition, sesuai dengan kondisi. Ada kalanya tiga apa tadi bilang faktor itu juga tiga prinsip pengambilan keputusan itu kita kita gunakan, bisa jadi juga salah satunya sesuai dengan kasus yang terjadi ya. Oke, baik Bapak, menarik sekali. Kemudian Bapak selama ini pernah nggak Bapak mengalami tantangan atau kesulitan dalam mengambil keputusan selama Bapak kepala sekolah? Antara dilema, kita kembali ke dilema tadi ya. Iya, Pak. Kalau kesulitan saya pikir nggak ada, Bu. Yang pertama kan karena ini kita istilahnya, yang pertama ini swasta itu kan nilai keluasannya itu lebih besar. Artinya kan tidak ada faktor X lain antara pada faktor pendukung lainnya. Artinya kita murni di sini. Memang kemari untuk belajar. Ya seperti itu. Guru juga gitu. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasi, maka tidak ada pertimbangan. Itu kita bisa keluarkan. Beda dengan dia ASN kan seperti itu. Jadi kalau kami yang kontrak pemerintah. Itu bedanya. Saya pikir kalau untuk pengambilan keputusan itu tidak terlalu sulit. Hanya saja kan nilai-nilai morality yang kita pertimbangkan. Kita kedepankan. Artinya tidak hanya begitu klub satu salah langsung get out, enggak juga. Artinya ada pertimbangan, kita panggil dulu istilahnya, kita ingatkan 1, 2, 3 kali kita ingatkan tetap nggak bisa berubah, berarti ya sudah mengambil segera seperti itu. Nah artinya kalau istilahnya terkait dengan dilema, saya pikir bukan nggak ada pastinya, pasti ada dilema, cuman kayak saya bilang tadi kadarnya itu tidak seruwet jelimet kalau orang Jawa bilang dengan di sekolah negeri. Seperti itu. Nah, memang kita di sini udah ada aturan yang mengikat. Iya, aturan yang mengikat. Misal guru harus melaksanakan saya mulai rapat dosen di kelas. Kita kasih kesempatan sama 1 semester. Nggak bisa ya udah. Iya, betul. Selesai. Karena apa? Saya mohon maaf, saya punya target, saya punya visi misi bagaimana memajukan madrasah ini tanpa dilihat oleh pemerintah ataupun siapapun, karena itu adalah visi kita sendiri. Memang seperti itu. Jadi kita lebih ke aturan yang berlaku kita. Aturan yang berlaku. Jadi nggak terlalu bermasalah dengan itu. Saya pikir kalau faktor pertimbangan ini itu kalau di negeri mungkin itu agak dalam tanda petik agak sedikit susah. Kalau kita di sini bukan nggak susah, tapi lebih ke nilai morality, nilai etika, nilai etik lah. Kepedulian seperti itu kan kita ya. Nilai etik itu kan bukan persoalan benar salah, tapi bagaimana meminimalisir tingkat kesalahan yang lebih kecil. Iya, benar. Oke Pak, pertanyaan sebenarnya Pak ya. Ini berarti masalah dilema itu berarti kita tidak terlalu ini. Ada nggak jadwal Pak? Maksudnya ada jadwal diskusi atau membahas tentang masalah-masalah tentang
kasus-kasus yang ada di sekolah kita Dengan pihak sekolah, dengan guru. kalau dengan guru insya Allah rutin kita ada lakukan rapat bulanan. Di situ berarti kita Di situ. curhat Pak ya tentang Curhat guru masalah-masalah. sampaikan apa persoalan yang dihadapi di kelas, kemudian solusi dari guru apa. Kalau nggak ada solusi, apa istilahnya, kita kasih opsi-opsi. Kan di antara guru itu banyak pilihan solusinya. Nah, mana yang lebih ini. Jadi itu rutin kita Kalau laksanakan. misalnya kita misalnya kita tiba-tiba ada masalah gitu di sekolah, tindakan Bapak apa? Bagaimana cara mengatasinya? Apa tindakannya langsung atau kayak mana Pak? Kalau masalah gimana ya kita bilang, nggak langsung Ibu. Tidak ya. Tidak langsung. Ada prosedur. Cuman kalau apa istilahnya terkait mungkin contoh kayak tadi kayak anak-anak, saya bilang dulu wali kelas coba dipanggil dulu, diselesaikan dulu. Kalau misalnya nggak selesai, baru naik ke saya seperti itu. Biar selesai dulu di bawah. Kalau memang nggak selesai baru sampaikan ke Bapak. Misalnya dia agak apa namanya, wali kelas ini kan aksesnya cuman di kelas gitu. Kalau saya akses bisa ke pesan daya, bisa ke orang tua, bisa kalau misalnya anak-anak di sekitar ini sampai ke kecil bisa kita telepon gitu kan, seperti itu. Jadi selama itu bisa diselesaikan oleh kelas, oke silakan selesaikan. Kalau enggak baru saya bantu mengatasinya. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, untuk mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan selama ini, ada nggak orang-orang atau hal-hal yang bisa membantu Bapak? Kan kalau kita ngambil keputusan kan Pak nggak bisa sendiri. Ada nggak orang-orang terdekat atau siapa misalnya yang memang bisa memberikan petunjuk atau apa untuk Bapak misalnya? Mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Paling kalau untuk pendidik dan dengan pendidikan saya konsultasi dengan yayasan. Gitu. Yayasan saya sampaikan kasusnya seperti ini ada guru yang ini yang perfect, ini yang tidak betul perfect. Bagaimana? Nanti kalau disampaikan, itu terserah kewenangan sekolah. Berarti baru keputusannya di saya. Awalnya tetap kita tanyakan. Terus juga di sini kan guru ada yang full di sini, artinya memang satminkalnya di sini. Ada yang non satminka, jadi saya hanya ngambil jam beberapa jam di sini ataupun honor tambahan lah di sini. Kan dia bukan kita bilang nggak paham, tapi apa istilahnya secara keseluruhan pasti dia nggak ngerti. Jadi saya lebih menanyakan ke sekedar diskusi ya, bukan saya buka semuanya, sekedar diskusi dengan guru-guru yang memang satminkalnya itu di sini yang agak lebih paham bisa kondisi. Memberikan saran kepada Bapak, gitu ya Pak ya. Karena dia paham secara keseluruhan. Kalau misalnya dia ngajar jam 5, 6, 7, 8, berarti dia cuma di sekitar itu, kondisi secara keseluruhan agak tidak paham. Karena memang kondisi kita di sekolah di daerah ini memang sudah memang harus ada di sini. Kalau misalnya orang dari luar kan nggak mengerti seperti apa ya. Tapi dengan guru-guru saya juga open seperti itu. Kalau mau menyampaikan sesuatu, membuat sesuatu gebrakan atau apa, ya bebas seperti itu. Nggak terlalu kaku, nggak harus apa yang saya bilang ini harus terus. Cuma kalau ada kegiatan kompetisi apapun itu nggak ditindaklanjuti, saya paham itu Bu. Itu wajib itu. Memang udah program dari sini kita laksanakan. Mungkin di situ saya agak lebih sedikit, jujur saya bilang agak sedikit saklek ataupun keras ketika saya perlu nih tunjukkan 4 orang anak mapel ini mau saya daftarkan ke lomba ini sampai 3-4 hari belum juga ini. Itu saya keras sedikit Bu. Iya Pak. Memang harus ada Pak. Nah, kalau tidak ada seperti itu kan nanti apa ya tidak akan berhasil. Nanti bersama Bu Liza nih bisa ditanyain lagi. Oke, berarti ini Pak udah sampai sisi akhir dari perbincangan kita. Kira-kira apa pembelajaran dapat Bapak ambil dari apa yang kita diskusikan selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Saya pikir pengambilan keputusan itu kan ada namanya itu LO kalau istilah kerennya itu limit authorization. Jadi otorisasi seorang kepemimpinan itu memang orang yang mengangkat
kita sebagai pemimpin berarti mempercayai 100% kepemimpinan itu kepada kita. Iya. Dan itu, namun dalam setiap hal pengambilan keputusan itu juga tidak harus bersifat otoriter. Iya. Nah, artinya kita perlu mempertimbangkan saran dan masukan dari pihak lain, termasuk dari guru-guru, malah dari si siswa itu sendiri yang memberikan masukan harus kita akomodir. Untuk kemajuan pendidikan. Untuk kemajuan pendidikan. Nah, seperti itu. Karena apa? Kalau hal itu tidak kita lakukan, seperti saya sampaikan tadi, karena ini madrasah swasta, kan animo masyarakat nanti bukan malah naik, malah turun. Kan seperti itu. Nah, artinya segala sesuatu hal yang kita lakukan itu, yang pertama memang sesuai dengan visi dan misi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai rujukan awal, rujukan awal, karena visi dan misi itu disusun secara bersama. Secara bersama pihak yayasan, pihak madrasah, dan juga dewan guru. Nah, ketika ada yang melenceng daripada visi misi tersebut, maka harus ada satu keputusan yang kita ambil. Nah, keputusan itu juga tidak otoriter. Kita ada pertimbangan. Kemudian juga misalnya ada kesalahan dari guru, tidak langsung, kalau istilah di pegawai swasta itu tidak langsung SP3, ya ada SP1, SP2, peringatan segala macam, baru tahap akhir itu. Dan itu pun juga pasti opsi SP3 itu kan opsi yang terakhir sekali. Memang nggak bisa ditolerir lagi. Iya, karena kalau saya ini berprinsip lebih susah mempertahankan daripada menghilangkan, seperti itu. Kalau untuk memutuskan sesuatu kan gampang. Iya, betul. Tapi mempertahankan itu kan susah. Lebih susah. Jadi seperti itu, Bu. Ya, mungkin berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, itu yang banyak saya terapkan di sini. Kebetulan sebelumnya saya bekerja di berbagai lembaga terkait dengan kependidikan. Pendidikan juga, Bapak. Ya, seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama, waktunya, Ibu. Baik, Ibu. wawancaranya. Insya Allah nanti ilmu-ilmu yang Bapak berikan nih bisa bermanfaat untuk saya. Enggak juga, Ibu. Kita ini kenapa? Pengalaman itu yang membentuk seseorang, Pak. Ya kan? Karena kalau kita merasa tahu semuanya, tidak mau berbagi, berarti seakan-akan kita sudah tahu semua, Pak. Iya, betul. Banyak sekali ilmu yang saya dapat, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.